Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, mengingat bulan ini adalah bulan Tuhan mempertontonkan bagaimana Dia hebat dalam persoalan memberi. Jadi mari saya berbagi kepada saudara sekalian tentang bagaimana kita harus menjadi pemberi-pemberi di hadapan Tuhan. Amin. Tema hari ini saya menyebutnya dengan istilah a free giver. Seorang pemberi yang merdeka. Saya berharap bahwa memahami kebenaran ini akan membuat saudara dan saya menghargai bagaimana Tuhan telah melakukan pemberian-pemberian hebat buat kita. Mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya agak panjang Pak Ibu. Tapi izinkan saya membacanya satu persatu. Lalu mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau untuk kita pahami. 2 Korintus pasal yang ke-9. Saya mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke bawah. 2 Korintus pasal 9 ayat 5 sampai ke bawah. Kalau saudara sudah dapat ayatnya, mari saya baca. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Alkitab bilang, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sampai di ayat itu aja. Mari saya ajak saudara untuk perhatikan di ayat yang ke-5. Di ayat yang ke-5 Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus. Saya merasa perlu mendorong saudara-saudara berangkat lebih dulu, supaya mereka lebih dulu mengurus satu pemberian yang telah kamu janjikan, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati. Bapak Ibu, kata pemberian di situ dengan kata kemurahan hati menggunakan satu kata yang sama, eulogia. Berarti Alkitab lagi memberitahukan kepada kita bahwa orang yang murah hati identik dengan memberi. Orang yang memberi itu identik dengan kemurahan hati. Sebab pada ayat ini, dua kata ini diartikan dalam bahasa Yunani cuman menggunakan satu kata saja. Mari saya jelaskan kepada saudara apa yang dimaksud dengan kata pemberian. Ingat tadi saya sudah bilang, bulan ini Tuhan mempertontonkan kepada kita pemberian-pemberian ajaibnya. Nah mari hari ini kita belajar dulu tentang persoalan memberi, supaya saudara dan saya juga dikenal sebagai anak-anak kekasih yang juga jago dalam persoalan memberi. Apakah pemberian? Pemberian atau eulogia. Pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Ucapan terima kasih atau pemujaan kepada Tuhan karena Dia terhormat. Ulang. Ucapan terima kasih atau pemujaan kepada Tuhan atau juga penyembahan kepada Tuhan karena Dia terhormat.
Jadi kalau sampai saudara dan saya diajar untuk memberi, lalu saudara dan saya memutuskan untuk memberi, maka garis bawah ini, pemberian kita dalam bentuk apa aja, you name it, sebutkan aja semua bentuk pemberian yang kita keluarkan dari pihak kita. Nah, rupa-rupanya Alkitab bilang begini, waktu kamu memberi, itu sama dengan kamu sedang menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Waktu kamu memberi, itu sama dengan kamu sedang mempertontonkan bagaimana kamu memuja Tuhan dan kamu sedang menyembah Tuhan karena Dia terhormat. Pemahaman ini dulu yang saudara dan saya harus garis bawahi. Sebab rata-rata orang memberi itu susah sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena gagal konsep dari sejak awal. Nah, waktu Alkitab mengajarkan tentang persoalan memberi, Alkitab mengkaitkan dengan begini, kita memberi karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita memberi karena memang kita memuja Tuhan. Kita memberi karena memberi adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, sebab bagi kita Tuhan itu terhormat. Amin. Pemahaman ini dulu yang saudara dan saya harus garis bawahi. Supaya pada waktu saudara dan saya memberi, kita memberi di dalam sebuah kemerdekaan. Memberi kita melakukannya tidak di atas dasar tekanan. Tapi waktu kita memberinya dengan merdeka. Sebab kita tahu pada waktu kita memberi, itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi kita berterima kasih. Dan sebuah ekspresi bahwa kita menyembah Tuhan yang terhormat dalam hidupnya kita. Amin. Nah, apakah yang dimaksud dengan pemberian Bapak Ibu? Atau eulogea? Pemberian punya pengertian yang kedua adalah begini. Menarik sekali. Perluasan kapasitas yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang sangat bermanfaat dalam hidup. Ulang, eulogea, pemberian, artinya adalah perluasan kapasitas dalam hidupnya kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bermanfaat dalam hidup. Jadi tahukah saudara bahwa dari sejak awal Alkitab mengajar bahwa siapa saja yang berani memberi dalam hidup mereka, memberi dalam kategorial apa aja Bapak Ibu. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk melakukan tindakan memberi, sebenarnya saudara dan saya sedang memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan perluasan kapasitas dalam diri kita yang menandakan bahwa saudara dan saya adalah orang yang bermanfaat. Halo? Makanya lihat aja, semua orang yang memberi kapasitasnya akan mengalami perentangan. Tambah lama, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang sangat bermanfaat waktu kita hadir di mana saja atau waktu kita berhadapan dengan siapa saja. Pengertian yang ketiga dari kata pemberian atau eulogea ini menarik sekali. Pengertian yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, konsekrasi. Orang yang melakukan tindakan memberi adalah orang yang sedang mempertontonkan konsekrasi. Apakah konsekrasi? Konsekrasi itu artinya adalah begini Bapak Ibu. Kekudusan, kesucian, penyembahan. Berarti Alkitab lagi bilang bahwa siapa aja yang melakukan tindakan memberi, sebenarnya mereka sedang mempertontonkan kualitas kekudusan di dalam mereka, kualitas kesucian di dalam mereka, bahkan kualitas penyembahan mereka di hadapan Tuhan. Makanya coba saudara perhatikan, waktu Alkitab memberikan pengajaran kepada kita, start dimulai dari kitab Kisah Para Rasul, Alkitab menuliskan kebenaran ini, bahwa waktu orang-orang percaya, orang-orang yang semula belum percaya kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Mereka hidup dalam komunitas. Mereka disebut sebagai the saint, orang-orang kudus. Mereka disebut dengan istilah the righteous, orang-orang benar. Ekspresi dari gaya hidup kudus, Alkitab bilang begini, mereka memberi. Halo? Iya enggak? Mereka kumpul tiap-tiap hari untuk ngapain? Memecahkan roti bersama-sama. Mereka kumpul tiap-tiap hari untuk ngapain? Berdoa bersama-sama. Mereka kumpul tiap-tiap hari untuk ngapain? Dengarkan pengajaran kerasulan.
Tapi gaya hidup yang terbangun di dalam mereka adalah, ini Alkitab bilang, mereka membagi, mereka memberi. Bahkan Alkitab di Kisah Para Rasul mencatat kebenaran begini. Yang berkelebihan di antara mereka menjual harta miliknya. Hasilnya meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Supaya rasul-rasul membagikan kepada semua orang percaya. Sehingga semua orang percaya hidup berkecukupan. Tahukah saudara bahwa konsep memberi dari sejak awal dititik beratkan kepada salah satu pemahamannya adalah bahwa pemberian adalah konsekrasi. Pemberian adalah tanda bahwa kamu identik sebagai orang kudus. Pemberian adalah tanda bahwa kamu identik sebagai orang suci. Pemberian adalah tanda bahwa kamu adalah pribadi yang identik sebagai penyembah Tuhan yang terhormat dalam hidup. Nah, ini dulu yang saudara dan saya perlu memahaminya. Berarti sekarang begini. Waktu kita ditantang untuk memberi, garis bawahi, saudara bisa memberi apa aja. Saudara bisa memberi kecerdasan saudara. Saudara bisa memberi pengalaman saudara. Saudara bisa memberi waktu saudara. Saudara bisa memberi tenaga saudara. Saudara bisa memberi keuangan saudara. Saudara bisa memberi apa aja yang saudara tahu saudara sedang mampu untuk memberikannya. Garis bawahi, Alkitab bilang begini, saudara sedang berterima kasih kepada Tuhan. Saudara sedang menunjukkan pemujaan kepada Tuhan. Saudara sedang mempertontonkan bahwa saudara dan saya adalah penyembah-penyembah sejati di hadapan Allah. Tetapi garis bawahi, waktu saudara dan saya berani memberi, kita sedang memutuskan untuk memperluas, merentangkan kapasitas dalam hidup kita untuk menjadi orang bermanfaat. Berikutnya, waktu saudara dan saya memilih untuk memberi, kita sedang mempertontonkan kepada orang lain bahwa ini loh, gaya hidup orang kudus adalah memberi. Gaya hidup orang suci adalah memberi. Gaya hidup dari penyembah Allah adalah memberi. Amin. Makanya begini Bapak Ibu, kalau kita sadar betul bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, dikuduskan di dalam Kristus, maka sejatinya saudara dan saya harusnya dikenal kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa aja kita berinteraksi. Orang harus mengenal kita sebagai a very free giver. Orang yang sangat gampang memberi. Kenapa? Karena kita paham. Saya ulang, waktu saya memberi, entah kepada siapa aja atau untuk kepentingan apa saja, waktu saya memberi, saya sedang menunjukkan kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Engkau. Waktu saya memberi, saya sedang menunjukkan kepada Tuhan, saya memuja Engkau, saya menyembah Engkau. Waktu saya memberi, saya nggak mau menjadi orang yang tidak bermanfaat. Saya sedang memperluas kapasitas dalam diri saya untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat dalam kehidupan. Tapi waktu saya memberi, saya sedang mempertontonkan identitas saya yang sebenarnya kepada orang lain, bahwa sayalah orang kudus, sayalah orang suci, sayalah penyembah Tuhan dari prosesi memberi dalam hidup. Amin. Bapak Ibu, menyembah Tuhan bukan sekedar kita nyanyi lagu sedih saja. Waktu saudara dan saya memberi pun itu adalah tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Coba lihat, ini yang kemudian Paulus bilang, pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kalau saudara memberi, jangan pernah memberi terpaksa. Yang tadi saya bilang, memberi dalam kategori apa aja. Kalau memberi, jangan pernah terpaksa. Kata dipaksakan di situ, bahasa Yunaninya punya arti begini. Kalau memberi, tidak boleh dipaksakan, artinya adalah ini. Kalau kamu memberi, tidak boleh ada praktek keserakahan atau praktek ketamakan. Kalau mau memberi, beri aja. Nggak boleh ada unsur tamak di situ, nggak boleh ada unsur serakah di situ. Bertahun-tahun kita mendengarkan dalam proses kita bertumbuh. Bertahun-tahun kita mendengarkan pengajaran ini kan. Kasihlah 1.000, nanti kamu dapat 10.000. Kasihlah 10.000, nanti kamu dapat 1 juta.
Kasihlah 1 juta, nanti kamu dapat 100 juta. Orang terkonsep bahwa kalau mereka memberi, mereka akan dapatkan lebih banyak. Orang berlomba-lomba memberi dalam kapasitas lebih banyak, dalam jumlah yang lebih banyak. Karena yang mereka mau adalah mereka dapatkan lebih banyak. Padahal Alkitab mengajar, kalau kamu memberi, yang tadi saya bilang, kamu harus mulai terkonsep. Saudara dan saya harus mulai terkonsep. Saya ulang lagi karena ini penting. Tuhan, saya memberi karena ini tanda terima kasih saya kepada Tuhan. Waktu saya memberi, saya tidak akan berupaya untuk menjadi serakah atau tamak dalam pemberian saya. Halo? Berarti kan kita udah siap dari sejak awal Bapak Ibu. Kalau kita memberi lalu kita tidak dapatkan apa-apa, kita pun udah siap dengan itu. Halo? Karena waktu kita memberi, fokusnya adalah tanda terima kasih, tanda pemujaan, tanda penyembahan. Upaya untuk merentangkan kapasitas, untuk menjadi manusia lebih bermanfaat. Tapi yang berikutnya, waktu kita memberi, jelas kita memberi karena identitas kita adalah orang suci. Seharusnya tidak ada praktek keserakahan atau ketamakan dalam upaya memberi apa aja dalam hidupnya kita. Amin Bapak Ibu. Kedua, Paulus bilang, kalau kamu memberi, pemberian kamu tidak boleh menjadi pemberian yang dipaksakan. Dipaksakan pengertian yang kedua adalah begini, keinginan rakus untuk memiliki lebih banyak. Yang tadi saya bilang, itu faktanya, pengertian bahasa aslinya bilang pleonexia. Pleonexia itu pengertiannya adalah keinginan rakus untuk mendapatkan atau memiliki lebih banyak. Waktu kita memberi aja Pak Ibu. Jangan rakus, jangan paksa Tuhan untuk harus kasih lebih banyak untuk kita. Karena konsep memberinya kita udah paham dari awal bahwa pemberian ini adalah tanda bahwa saya memang orang kudus. Ini adalah gaya hidup orang kudus. Kalau toh tidak mendapatkan apa-apa, I don't mind. Karena ini adalah gaya hidup aja. Tidak ada upaya untuk rakus supaya kita mendapatkan lebih banyak dalam hidupnya kita. Landasan pemahaman ini harus mengakar kuat di dalam cara berpikir saudara dan saya. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang kalau memberi gak ada motif Pak Ibu. Gak ada motif. Kalau mau memberi, beri aja. Halo? Coba ayat 6. Alkitab bilang, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak sekali pengajaran yang mengajarkan kepada dalam proses kita bertumbuh bahwa begini, kalau kamu memberi, kamu harus kasih banyak. Yang disoroti adalah jumlah. Kalau kamu memberi, kamu harus. Kalau kamu mau menabur, kamu harus menabur banyak. Yang kita garis bawahi adalah jumlah. Sebab ayat yang biasanya orang kutip adalah begini. Kalau kamu tabur jumlah sedikit, kamu nuai sedikit juga. Kalau kamu tabur jumlahnya banyak, kamu nuai banyak juga. Coba, itu yang terbiasa dalam proses kita bertumbuh, diajar kan? Nah mari saya jelaskan dulu. Apa yang Alkitab maksudkan dengan konsep siapa tabur sedikit, tuai sedikit. Siapa tabur banyak, tuai banyak. Mari saya jelaskan Bapak Ibu. Kata sedikit di situ, pengertiannya adalah begini. Siapa menjauhkan diri dari memberi. Jadi tidak pernah berkaitan dengan jumlah. Yang Alkitab ajar adalah begini. Siapa menjauhkan diri dari memberi, maka mereka akan menuai sedikit sekali dalam hidupnya mereka. Berarti Alkitab bilang begini, kalau kamu tahu kamu harus memberi, maka berilah. Jangan pernah menjauhkan diri dari upaya untuk memberi. Pengertian yang berikut dari kata sedikit adalah begini Pak Ibu, mengelak untuk memberi. Tahu harus memberi, tetapi mengelak untuk memberi. Tahu harus memberi, tetapi menjauhkan diri dari memberi. Makanya kenapa Paulus bilang, kalau kamu menjauhkan diri dari persoalan memberi, kalau kamu mengelak dari persoalan memberi, ya jangan kaget, kamu akan nuai sedikit juga. Coba, saudara buka dengan saya
Amsal pasal 3 ayat 27. Amsal pasal 3 ayat 27. Kecenderungan manusia Bapak Ibu. Amsal pasal 3 ayat 27. Alkitab bilang begini kan. Coba baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Ini yang dimaksud oleh Alkitab dengan kata sedikit. Ada orang yang perlu ditolong. Kamu tahu kamu mampu menolong. Ada orang yang perlu menerima sesuatu dari kita. Kamu tahu kamu bisa memberi. Tetapi kamu memutuskan untuk begini. Menahan diri. Mengelak. Menjauhkan diri. Nah itu yang Alkitab bilang. Kamu sedikit menabur. Kamu tahu kamu harus menabur, tapi kamu tahan diri dari persoalan taburan. Nanti lihat aja, kamu akan menuai sedikit. Tetapi Alkitab bilang begini, siapa tabur banyak, dia akan menuai banyak. Bapak Ibu, kata banyak di situ tidak mengacu kepada jumlah. Kata banyak di situ Yunani menggunakan kata epi. Epi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata ini, superimposisi. Saya tahu kata superimposisi. Superimposisi itu pengertiannya adalah begini. Menempatkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Ini tisu. Waktu saya melakukan tindakan superimposisi, artinya adalah ini tisu. Saya meletakkan ini di atas tisu ini. Nah ini yang disebut dengan tindakan superimposisi. Waktu Paulus bilang begini, siapa tabur banyak, dia tuai banyak. Paulus lagi bilang, waktu kamu menempatkan pemberian, waktu kamu menempatkan kebiasaan memberi di atas segala yang lain, di atas perilaku yang lain, maka nanti kamu lihat, kamu akan menuai banyak. Saudara berpikir keras tampaknya. Gak ada amin ya. Bapak Ibu, masih ingat janda miskin? Coba-coba. Yang dia kasih berapa banyak? Kalau mau soroti jumlah, yang dia kasih berapa banyak? Tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Tidak masuk hitungan. Tapi masih ingat Yesus bilang apa? Ini janda memberi lebih banyak dari orang-orang kaya yang kasih dalam jumlah besar. Yesus bilang, ini janda memberi lebih banyak. Saudara paham arti kata lebih banyak? Ini yang Yesus bilang. Ini janda melakukan tindakan superimposisi. Dia memutuskan bahwa di tengah-tengah fakta bahwa dia kurang, ini yang dia buat. Memberi harus di atas realita kurang. Ulang. Persoalan kita selalu kepada kurang. Persoalan kita selalu kepada enggak bisa. Persoalan kita selalu kepada masih ada hal yang lain. Tapi ini yang Paulus bilang, kamu kalau memberi banyak, kamu harus, kalau kamu melakukan tindakan superimposisi. Contoh aja. Lipstik hampir habis. Saya pakai lipstik karena perempuan. Lipstik hampir habis. Lalu kita lihat ada orang yang kayaknya memang perlu makan hari ini. Kita punya dua pilihan Bapak Ibu. Antara beli lipstik, saya punya dua pilihan. Antara saya beli lipstik, atau untuk persoalan lipstik saya skip dulu, lalu saya ambil untuk bisa tolong supaya pada akhirnya orang bisa makan. Kalau saya melakukan tindakan skip beli lipstik supaya pada akhirnya bisa tolong orang supaya orang bisa makan, itu yang Alkitab maksudkan dengan tindakan superimposisi. Itu yang Alkitab maksudkan dengan tindakan kamu memberi lebih banyak, maka kamu akan menuai lebih banyak. Saudara dan saya harus tiba kepada kebiasaan menimbang. Harus ada hal yang di atas hal yang lain. Dan dalam persoalan mengajar tentang hal memberi,
kepada jemaat. Paulus mengajar kepada jemaat. Ada hal-hal yang memang harus dikerjakan. Tapi waktu kamu terfokus kepada, kalau memang saya harus memberi, maka saya harus memberi banyak. Supaya pada akhirnya saya menuai banyak. Konsep yang Paulus ajarkan adalah, saya harus melakukan tindakan superimposisi. Harus meletakkan hal memberi di atas hal yang lain. Sebab rupa-rupanya dari awal Paulus sudah mengajar kepada jemaat. Waktu kamu memberi, kamu sedang mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Waktu kamu memberi, kamu sedang mempertontonkan kepada Tuhan bahwa saya memuja Engkau, saya berterima kasih kepada Engkau. Terimalah pemberian saya sebagai bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Waktu kita memberi, kita sedang mempertontonkan kepada banyak orang bahwa kamu mau tahu ekspresi cara hidup orang kudus? Cara hidup orang kudus adalah memberi. Nah, itu kan konsepnya. Makanya kenapa Paulus bilang, waktu orang memberi banyak, menabur banyak, mereka tuai banyak. Dengan konsep, kalau orang terfokus kepada upaya, superimposisi, memberi adalah hal utama sebagai ekspresi penyembahan saya kepada Tuhan. Nanti saudara lihat aja, saudara akan menuai banyak. Halo? Saya berharap saudara tidak sedang mencurigai saya. Masih ingat statement like father like son? Like father like daughter? Seperti bapaknya demikian pula anaknya. Bapaknya kita memberi tanpa berhitung. Dia adalah a very free giver. Pertanyaannya adalah, kita sama enggak? Free giver juga enggak? Dalam bulan ini, kita sebentar lagi akan rayakan Jumat Agung, Paskah. Konsepnya adalah, Tuhan terkenal sebagai a free giver. Pertanyaannya, kita anak terkenal dengan bobot yang sama enggak? Halo? Coba. Berikutnya, sudah? Sudah lebih merdeka Bapak Ibu? Tidak harus jumlah kan? Halo? 1.000 perak pun Bapak Ibu. Atau 1 jam pun. Atau keilmuan yang sedikit aja saudara ambil. Untuk saudara berikan kepada orang lain. Itu adalah tanda bahwa kita orang-orang yang memutuskan untuk melakukan tindakan superimposisi. Memberi kepada orang lain jauh lebih utama. Kita akan menempatkan itu sebagai hal utama, prioritas utama. Sebagai ekspresi bahwa Tuhan terimalah ini sebagai bentuk penyembahan saya kepada Tuhan. Amin. Sekarang lihat ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut. Coba lihat. Ayat awal Paulus bilang, jangan terpaksa. Tidak boleh ada unsur serakah di situ. Tidak boleh ada unsur tamak di situ. Tidak boleh ada keinginan rakus untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi di ayat yang ke-7 Paulus bilang begini, kalau kamu mau memberi, beri menurut kerelaan hati. Kenapa? Alasannya Paulus bilang begini, sebab Tuhan menyukai atau Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saya garis bawahi Bapak Ibu. Kerelaan hati. Ini menarik sekali. Kerelaan hati itu arti yang pertama adalah begini. Memilih untuk diri sendiri. Karena kita suka aja memberi dan kita punya tujuan waktu kita memberi. Ulang. Kerelaan hati adalah kita yang memilih untuk diri kita. Saudara memberi, tidak boleh orang yang pilih untuk saudara. Kalau saudara memberi, saudara yang harus pilih untuk diri saudara sendiri. Itu yang Alkitab bilang dengan kerelaan. Jadi Alkitab bilang ini, kamu pilih untuk dirimu sendiri. Apa? Bahwa kamu suka memberi. Kenapa kamu suka memberi? Karena kamu punya tujuan. Itu yang Paulus maksudkan. Kenapa kita memberi? Ulang, karena kita berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa kita memberi? Karena kita mau mempertontonkan kepada Tuhan bentuk penyembahan kita kepada Dia. Kenapa kita memberi? Karena kita mau merentangkan kapasitas di dalam diri kita sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi Tuhan, bagi orang lain. Kenapa kita memberi? Wajar, kita orang kudus. Makanya kita memberi, itu pilihan. Tapi tahukah saudara apa yang dimaksud dengan kerelaan hati? Ini menarik. Kerelaan hati pengertian yang kedua adalah begini. Pilihan di atas diri sendiri dan di atas tujuan diri sendiri.
Ulang. Pilihan di atas diri sendiri dan di atas tujuan sendiri. Orang selalu berupaya untuk ini. Pokoknya saya memberi supaya Tuhan kasih lebih banyak. Enggak, ini yang Paulus ajar. Kalau kamu memberi, pemberian kamu harus di atas kamu punya diri, harus di atas kamu punya tujuan. Tujuan yang paling atas apa coba Pak, Ibu? Tuhan. Jadi kalau kita memberi, tujuannya adalah untuk Tuhan. Nah itu yang disebut dengan kerelaan hati. Nah apakah juga yang dimaksud dengan kerelaan hati? Pilihan sebelum diri sendiri dan sebelum tujuan sendiri. Coba lihat. Kerelaan hati dimotori dengan begini. Saya suka melakukannya. Ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Ini di atas saya. Tentang Tuhan. Ini sebelum saya. Tentang orang lain. Jadi konsep memberi dari sejak awal. Yang Paulus ajarkan adalah begini. Waktu kamu mau memberi, orientasi kamu Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-7, Paulus bilang begini. Pemberian kita harus di atas kepentingan kita. Tapi pemberian kita harus sebelum kepentingan kita. Makanya kenapa dalam perjanjian baru, ini yang Alkitab ajar. Hendaklah masing-masing orang mengutamakan kepentingan orang lain jauh lebih utama daripada kepentingan pribadi. Kenapa? Karena dalam konsep kerelaan hati di atas kita dan sebelum kita. Tentang persoalan kita adalah begini. Gini loh, kalau orang belum makan, kasih dia makan. Tentang persoalan kita makan, kita bisa makan setengah roti pun kita bisa kenyang. Iya, daripada yang kita pikirkan adalah begini. Tuhan di bawah saya di atas Tuhan. Orang lain setelah saya. Ini yang Alkitab ajar. Konsep kerelaan adalah di atas kita, sebelum kita. Di atas kita prioritasnya adalah Tuhan. Sebelum kita prioritasnya adalah orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah mulai kuras otak? Berarti coba pertimbangkan dengan baik. Hari ini nih. Waktu saudara memberi, kepentingannya untuk apa? Waktu saudara memberi, prioritasnya tentang apa atau prioritasnya tentang siapa? Itu yang harus dipertimbangkan. Waktu saya tinggal beberapa menit. Boleh saya minta waktu tambahan? Kalau saudara bilang gak boleh, saya berhenti sekarang. Masih bisa? Oke, lanjut ayat 8. Ini yang kita harus pegang. Perhatikan ya, dari ayat 5 sampai ayat 7. Konsepnya garis bawahi, bukan tentang kita. Memberi, bukan tentang kita. Tentang Tuhan, tentang orang lain. Di atas saya, sebelum saya. Konsepnya ulang. Tentang Tuhan, tentang orang lain. Gak pernah berkaitan tentang kita. Sudah? Sekarang lihat ayat 8. Waktu saudara dan saya memberi. Seperti ayat 5, 6 dan ayat 7. Ini yang ayat 8 bilang. Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu. Jadi waktu saudara memberi, garis bawahi ini. Karena saya orang kudus, saya memberi. Itu aja alasannya. Karena saya mau bermanfaat, kapasitas harus direntangkan, saya memberi. Karena saya berterima kasih kepada Tuhan, saya memberi. Karena saya menyembah Tuhan, saya memberi. Karena Tuhan ada di atas saya memberi. Karena orang lain harus lebih utama dari saya memberi. Itu konsepnya. Sudah? Baru di ayat 8 Paulus bilang begini. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya satu, kamu senantiasa berkecukupan. Di dalam apa Bapak Ibu? Segala hal, segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Tahukah saudara bahwa waktu kita memberi dengan orientasi yang benar, maka ini yang Tuhan janjikan di ayat 8. Tuhan akan melimpahkan kepada saudara dan saya, garis bawahi Bapak Ibu, segala kasih karunia. Kita dapat satu kasih karunia aja, itu sudah memberikan pertolongan hebat bagi kita. Apalagi ini yang Alkitab bilang, waktu kamu prioritaskan Tuhan, waktu kamu prioritaskan orang lain, waktu kamu hidup sesuai dengan identitas kamu sebagai orang kudus yang terlatih untuk terbiasa memberi, ini yang Alkitab bilang, Allah sanggup melimpahkan, garis bawahi, segala kasih karunia. Halo? Berarti Alkitab bilang dari sejak awal, siapapun yang terkenal memberi adalah orang-orang yang tidak akan pernah berkekurangan dalam persoalan kasih karunia. Halo? Ini bagian Tuhan, Dia kerjakan bagi kita. Makanya saudara masih ingat Yesus ajar, siapa memberi kemurahan, dia dapat kemurahan. Siapa yang memutuskan kemurahan diberikan kepada kita? Tuhan, bukan kita. Kita punya bagian cuman begini Pak Ibu. Tuhan, pemberian ini adalah tanda terima kasih saya kepada Tuhan. Tuhan, pemberian ini adalah tanda saya adalah penyembah Tuhan. Tuhan, pemberian ini adalah tanda bahwa saya mau mengalami perentangan kapasitas dalam saya punya kehidupan. Saya mau dikenal sebagai orang yang bermanfaat dalam hidup. Tapi Tuhan, saya memberi ini karena saya orang kudus. Itu aja. Waktu saya memberi, Tuhan punya kepentingan di atas saya. Waktu saya memberi, orang lain punya kepentingan sebelum saya. Konsep ini saudara harus pegang. Kalau saudara dan saya berpegang pada konsep ini, nanti lihat aja kemana aja saudara pergi, dengan siapa saja saudara berinteraksi, apa aja yang saudara hadapi dalam kehidupan. Alkitab bilang begini, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia buat kamu. Amin. Nah, segala kasih karunia ini ada manfaatnya Pak Ibu. Manfaatnya untuk kita. Lihat, Tuhan suruh kita bermanfaat bagi orang lain. Tuhan suruh kita bermanfaat dalam kerajaan Allah. Lalu Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat bermanfaat untuk hidupnya kita. Pemberian kasih karunia pada ayat 8 mengacu kepada dua hal. Satu, waktu kasih karunia bekerja dalam hidup saudara dan saya, yang terbiasa memberi dalam kerelaan hati, yang terbiasa memberi dalam sukacita, tidak ada unsur ketamakan atau rakus untuk mendapatkan lebih banyak. Ini yang Yesus bilang, ini yang Paulus bilang, firman Allah bilang, kalau kasih karunia bekerja di dalam kamu, satu, kamu akan senantiasa berkecukupan. Coba pertanyakan begini, kenapa sekarang masih kurang? Pertanyakan motif memberinya. Atau jangan-jangan kita tidak melakukan tindakan superimposisi. Memberi adalah sebuah pilihan sukacita yang saya buat karena Tuhan di atas, karena orang lain jauh lebih utama. Pertimbangkan. Sebab faktanya Alkitab bilang, siapa memberi dengan konsep yang benar, kasih karunia bekerja, dia akan senantiasa berkecukupan. Coba pegang itu statement. Masih ingat Tuhan bilang apa? Nggak usah khawatir tentang persoalan kamu makan apa, kamu minum apa. Bunga bakung di padang saja saya dandani, apalagi kamu. Tapi dari awal Alkitab bilang buat kita, konsepnya harus kuat. Memberi pada standar kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita. Sudah, baru yang kedua. Kalau kasih karunia bekerja, tahukah saudara apa yang akan terjadi buat kita? Saudara dan saya akan garis bawahi. Berkelebihan dalam apa? Pelbagai kebajikan. Saya luruskan. Desain Tuhan bagi kita adalah kita cukup. Desain Tuhan bagi kita adalah kita berbuah lebih. Masalah dari kebanyakan orang adalah nggak hargai kata cukup, maunya lebih. Tetapi di ayat 8 ini yang Alkitab bilang, kalau kasih karunia bekerja, kamu akan berkecukupan dalam segala hal. Kalau toh ada yang lebih dalam kamu punya hidup, yang lebih adalah
buah di dalam kamu. Sebab kata kebajikan di situ adalah buah roh di dalam kita kan. Coba, ada buah roh yang Alkitab ajar kepada kita. Salah satu buah rohnya adalah kebajikan, kebaikan, kemurahan hati. Berarti Alkitab bilang bahwa yang Tuhan soroti adalah selama kamu ada di bumi, kamu harus hidup berkecukupan. Tetapi selama kamu hidup di bumi, kamu harus menghasilkan buah-buah rohani yang berkelebihan dalam hidup. Persoalan kita adalah, yang kita kejar adalah kelebihan material. Tapi kita tidak menyoroti persoalan berbuah di dalam kita. Sedangkan ini yang Alkitab ajar. Kalau kamu jago dalam persoalan memberi, kasih karunia bekerja di dalam kamu, hidupmu pasti cukup. Tetapi kamu akan berkelebihan dalam persoalan berbuah. Halo? Bagaimana Bapak Ibu? Kenapa kita harus berbuah banyak dalam persoalan kebajikan? Karena di ayat 9 Alkitab bilang begini, ia membagi-bagikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap ada untuk selamanya. Tuhan gak ada lagi secara fisik di bumi. Ada kita, tempat Tuhan berdiam. Orang harus mulai terbiasa, terkonsep kepada fakta begini. Saya memberi. Ada tujuan di atas saya, ada tujuan sebelum saya. Saya harus memberi. Kasih karunia bekerja. Saya hidup berkecukupan. Buah di dalam saya berkelebihan. Supaya pada akhirnya orang miskin gak susah. Karena Tuhan akan pakai kita Bapak Ibu. Tuhan pakai kita untuk tolong orang miskin. Karena begini, waktu saudara dan saya memahami konsep memberi, percayalah, orang-orang berkekurangan di antara kita, mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Karena yang mereka temukan adalah saudara dan saya sangat bermanfaat bagi mereka punya hidup. Halo? Makanya Alkitab bilang, kalau kamu memberi, kasih karunia bekerja. 1, kamu cukup dalam segala hal. 2, kamu berbuah dan buah yang kamu hasilkan itu berlimpah. Coba lihat ayat 10. Makanya Paulus bilang, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan apa Bapak Ibu? Roti untuk dimakan. Ia akan menyediakan benih bagi kamu, lalu melipat gandakannya, lalu menumbuhkan buah-buah kebenaran di dalam kita. Berarti Alkitab ajar begini, waktu kamu memberi, orientasi kamu haruslah kepada, saya harus menghasilkan buah lebih banyak. Kalau saudara dan saya ketemu dengan Tuhan nanti, kita nggak bawa materi dari bumi Bapak Ibu. Yang kita bawa waktu kita berhadapan dengan Tuhan adalah buah. Makanya kenapa Tuhan ajar kita hari ini, berilah dalam kehidupan. Kenapa saudara dan saya harus memberi? Soal Alkitab bilang begini, kalau kamu memberi, saya ulang, kasih karunia bekerja, kamu akan berlimpah dalam persoalan berbuah. Bahkan Alkitab bilang begini, kamu akan ditolong oleh Tuhan untuk mengalami pelipat gandaan buah yang nantinya itu akan memberikan keuntungan kepada kita sampai kepada kekekalan. Halo? Bapak Ibu, Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Enggak usah susah tentang persoalan, saya mau tabur apa? Kalau saudara dan saya adalah a very free giver, Tuhan yang akan siapkan benih bagi kita, sehingga kita bisa nabur aja suka-sukanya kita. Iya, benih tidak untuk dimakan Bapak Ibu. Benih untuk ditabur. Tidak pernah ada konsep Tuhan kasih benih supaya saudara dan saya makan. Enggak ada konsepnya. Tuhan kasih benih supaya kita semakin mahir dan terkenal sebagai orang-orang yang memberi. Lalu berikutnya Tuhan bilang begini, nah dia akan kasih roti untuk dimakan. Berarti Alkitab bilang dengan jelas, kalau toh kamu memberi, kamu akan berkecukupan. Kalau toh kamu memberi, gak usah takut tentang persoalan makan. Karena Tuhan menyediakan roti bagi penabur. Tapi garis bawahi, kenapa kita memberi? Karena kita mau supaya 1, kita berbuah. 2, Tuhan menumbuhkan kita punya buah. 3, Tuhan melipat gandakan kita punya buah. Halo? Bagaimana Bapak Ibu?
Ayat berikutnya, kamu akan diperkaya dalam segala macam apa? Kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lihat, kalau mau kaya Bapak Ibu, jangan cuman kaya materi. Materi cuman bertahan dengan kita ya kira-kira 70 tahun. Kalau sampai hidupnya kita lebih panjang dari 70 tahun, ya mungkin materi bisa bertahan dengan kita around 80-90 tahun. Apalah faedahnya saudara dan saya punya materi, tapi kita nggak punya buah. Karena orang ketemu Tuhan gak bawa materi, saudara nggak bisa sogok Tuhan pakai emas. Saudara datang pada Tuhan harus bawa buah. Makanya Tuhan ajar dari sejak awal, kamu harus menjadi a very free giver in life. Kamu harus menjadi pemberi yang gampang sekali memberi. Karena kamu udah tahu bahwa kasih karunia akan bekerja. Dia akan menyediakan benih bagi penabur. Kalau saudara dikenal oleh Tuhan sebagai penabur, Tuhan kirim benih lebih banyak bagi kita. Supaya kita bisa tabur lebih banyak. Orientasinya adalah begini, kalau tentang hidup, kalau tentang makan, kalau tentang materi, cukup sudah. Tentang persoalan berkelebihan, mari soroti. Sudah punya buah lebih kah belum? Halo? Ayat terakhir untuk saudara. Coba lihat. Filipi pasal 4 ayat 17. Saudara bisa memahami kenapa kita memberi? Kita orang kudus. Sekarang, kenapa kita memberi? Karena orientasi kita buah. Kita nggak tabur 1000 untuk dapat 10.000 di bumi. Terlalu dangkal. Kita memberi hari ini karena target kita adalah buah. Yang kita bisa bawa sampai kepada kekekalan. Filipi pasal 4 ayat 17. Alkitab bilang ini Pak, Ibu. Baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus ajar kepada jemaat, kenapa kamu harus memberi? Kamu harus menggarisbawahi, isu inti bukan pemberiannya. Isu inti adalah buah yang kamu hasilkan waktu kamu memberi. Dan waktu kamu memberi, lalu kamu menghasilkan buah, rupa-rupanya Paulus bilang begini, itu akan memperbesar kamu punya keuntungan. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan Inggris, menariknya Alkitab bilang begini, melainkan buahnya, saudara, yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat bahasa Inggrisnya bilang begini, I desire fruit. Yang saya inginkan adalah buah. Sudah? That may abound to your account. Kalau saudara dan saya memberi, buah berlimpah di dalam kita. Tentang kebutuhan tiap hari Alkitab udah bilang, kamu cukup. Kamu harus hargai kata cukup. Kalau harus berkelebihan dalam hidup, yang harus didapati berkelebihan dalam kamu punya hidup adalah kamu punya buah. Sebab Alkitab bilang, terjemahan Indonesia bilang, kalau buahmu banyak, keuntunganmu besar. Tapi Alkitab bilang dalam bahasa Inggris, kalau kamu berbuah, kamu untung. Kenapa kamu untung? Sebab buah yang kamu hasilkan akan dimasukkan ke dalam kamu punya account. Bapak Ibu punya tabungan di bank? Nggak punya tuh nggak mau ngaku. Semua kita punya tabungan di bank. Kalau kita dapat berkat, kita masukkan di dalam rekening bank, kita tabung dalam rekening bank, account kita bertambah. Kalau account kita bertambah, mari saya tanya, saudara bahagia? Bahagia, kenapa? Account bertambah. Nah sekarang ini yang Alkitab bilang, kamu tahu nggak? Waktu kamu memberi, kamu bukan hanya sedang berterima kasih kepada Tuhan. Kamu bukan sekedar menyatakan bahwa Tuhan saya memuja Engkau dengan pemberian saya. Kamu bukan sekedar berkata kepada Tuhan, you know what? Saya adalah penyembahmu Tuhan.
Kita juga tidak sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan saya memberi untuk merentangkan saya punya kapasitas bermanfaat dalam hidup. Kita juga tidak sedang berkata saja bahwa Tuhan saya memberi karena identitas saya adalah orang kudus. Tapi tahukah saudara bahwa kita akhirnya paham konsep ini. Tuhan saya memberi. Sebab saya tahu waktu saya memberi, kasih karunia bekerja. Saya akan berkecukupan dalam segala hal. Tetapi saya akan berkelimpahan dalam buah. Waktu saya memberi, account saya akan mengalami penambahan jumlah. Account di mana? Account kita yang Tuhan pegang di sorga. Yang nanti waktu saudara dan saya baku dapat Tuhan, yang dia akan buka adalah buku account. Akan pun isi 0 kah? Akan pun isi ada 1.000 rupiah kah? Akan pun isi 1.000 rupiah. Ada 1.000 buah kah? Atau ada 1 juta buah kah? Atau ada 1 triliun buah kah? Bergantung dari ketong punya keputusan hari ini Bapak Ibu. Untuk kepentingan apa? Memberi aja. Karena itu bikin ketong apa tadi? Berkelimpahan dalam persoalan. Berbuah. Bapak Ibu saya akhiri dengan ini. Katong semua lagi ngantri. Betul? Tunggu Tuhan punya panggilan. Pertimbangkan ini. Jangan-jangan beta pengantrian tinggal 2 nomor lagi. Jangan 1 nomor terlalu seram. 2 nomor kesempatan masih panjang. Jangan-jangan beta pun nomor antrian tinggal 2 nomor lagi. Hal yang saudara harus pertanyakan adalah begini. Beta pun account yang Tuhan pegang di sorga akan pun isi sebanyak ke belum? Kalau account di sorga, buah-buah kebajikan, buah-buah kebenaran. Kalau akan belum berlimpah di dalam katong, sio. Doa puasa dulu supaya nomor antrian mundur ke belakang. Kalau boleh ada orang yang tiba-tiba datang ke katong lalu bilang, beta pikir lebih baik beta ambil ale pun nomor antrian, lalu beta kasih beta pun nomor antrian per ale, dan ternyata katong orang itu punya nomor antrian masih tunggu 100 antrian lagi. Enggak gitu kan konsepnya. Sebelum berpulang, pertimbangkan baik. Bukan cuma account bank yang harus kita isi. Ada account dalam kekekalan yang saudara dan saya harus isi hari ini. Dengan cara bagaimana? Memberi. Jadi hari ini waktu kita memberi, kita sudah tidak pusing dengan persoalan. Kasih 1.000 dapat 10.000. Sudah bukan itu mainannya kita. Sekarang konsepnya kita adalah waktu saya memberi, hidupnya saya cukup. Waktu saya memberi, buah di dalam saya berkelimpahan. Waktu saya memberi, keuntungan saya adalah account saya di sorga itu nambah jumlah buahnya. Waktu saya memberi, saya semakin teruji sebagai orang kudus. Waktu saya memberi, saya semakin teruji sebagai orang yang menyembah Tuhan. Waktu saya teruji, saya semakin akan dikenal sebagai orang yang tahu bagaimana berterima kasih untuk semua karya hebat yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Amin.